Dan kemudian terkenalah Masjid Raya Fatimah sebagai masjid pengantin karena digunakan untuk akad dan juga untuk resepsi pernikahan. Kebetulan juga di Masjid Raya Fatimah di area sebelah barat ada sebuah Al-Quran, mushaf Al-Quran yang cukup besar, yang mana itu pemberian dari Pakubuwono. Waktu itu di Pakubuwono ke-12 yang mana turun-temurun dari Pakubuwono 9, kemudian diberikan kepada Masjid Raya Fatimah Surakarta dan sampai sekarang Al-Quran tersebut masih ada. Kemudian untuk di bagian sini juga cantik sekali Tribuners, estetik dengan gabungan Timur Tengah dan ala Jawa. Kita bisa lihat dari ukiran-ukirannya, kemudian dari warna-warna yang dipadukan di sini. Ini menggambarkan ala Jawa, tapi kita juga merasakan vibes ala Timur Tengah di ruangan ini kayak gitu. Tapi kita juga bisa lihat salah satu Al-Quran besar di sini, bisa kita lihat ya, dan klasik banget Tribuners. Konon Al-Quran ini peninggalan dari Keraton Surakarta. Pergi ke kota Solo nggak sih? Nah, ini Nurma kali ini lagi ada di tengah-tengah kota Solo nih, dengan latar yang luar biasa sejuknya dan instagramable juga ya, bisa dilihat. Mungkin kalian nebak aku ada di sekitar taman atau area-area hidden gem gitu ya. Tapi Nurma kali ini berada di salah satu masjid, dan kali ini masjidnya cukup estetik Tribuners. Jadi kalau penasaran, ayo ikutin Nurma sampai akhir. Nurma udah di dalam Masjid Raya Fatimah, dan tepatnya ini ada di pusat kota Solo di Kecamatan Serengan. Dengar-dengar sih masjid ini tuh disebut masjid pengantin. Kabarnya Masjid Raya Fatimah ini tuh tempat favorit lah buat calon-calon pengantin yang melangsungkan berbagai kegiatan mulai dari prewed, akad, bahkan resepsi. Tapi dalamnya ada apa aja sih? Ayo kita explore ya. Masjid Raya Fatimah Surakarta pada awalnya berdiri pada tahun 1980 di daerah Kemelayan atau di sebelah utara Masjid Raya Fatimah. Kemudian di tahun 2004 berpindah ke area selatan di Jalan Dr. Rajiman nomor 193 Jayangan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta. Dan kemudian dibangun oleh pewakaf dari Batik dan Narhadi oleh Bapak Santoso Dullah. Kemudian di tahun 2005 di bulan November kemudian diresmikan Masjid Raya Fatimah Surakarta. Nama Fatimah sendiri itu berasal dari orang tua dari pewakafnya, yakni Bapak Santoso Dullah Allahyarham, mengambil dari nama orang tuanya kemudian dinamakan Masjid Raya Fatimah. Di Masjid Raya Fatimah sendiri konsep daripada arsitektur masjid ada dua, nuansa Timur Tengah dan juga Jawa. Maka kalau kita melihat di beberapa area, terutama di area mimbar atau kemudian di depan, di area barat, itu ada ukiran-ukiran kayu yang kemudian bernuansa Jawa. Kemudian beberapa ornamen juga bernuansa Timur Tengah, menambah kecantikan dari Masjid Raya Fatimah itu sendiri. Pada awalnya Masjid Raya Fatimah ini digunakan untuk aktivitas masjid saja atau aktivitas ibadah saja. Namun pada keberlanjutan pendirian daripada masjid di lantai 1 ini kemudian dibuka untuk kegiatan-kegiatan di luar ibadah. Salah satunya adalah kegiatan pernikahan. Dan alhamdulillah sampai sekarang animo masyarakat untuk meramaikan masjid dalam rangka untuk menyelenggarakan pernikahan
sangat antusias dan kemudian terkenallah Masjid Raya Fatimah sebagai masjid pengantin karena digunakan untuk akad dan juga untuk resepsi pernikahan. Di Masjid Raya Fatimah sendiri sebenarnya kalau ada hubungan ini dari kekeluargaan atau kerabat dari beliau Bapak Santoso Dullah, dan kemudian kebetulan juga di Masjid Raya Fatimah di area sebelah barat ada sebuah Al-Quran, mushaf Al-Quran yang cukup besar, yang mana itu pemberian dari Pakubuwono waktu itu di Pakubuwono ke-12, yang mana turun-temurun dari Pakubuwono 9, kemudian diberikan kepada Masjid Raya Fatimah Surakarta, dan sampai sekarang Al-Quran tersebut masih ada. Agenda Ramadan di masjid ini sangat banyak sekali. Kalau kita runtut dari awal itu ada kegiatan pawai TPA di hari Senin 16 Februari, kemudian sebelumnya juga ada targhib menyambut bulan Ramadan di hari Rabu tanggal 11 Februari pada Isya. Kemudian juga ada agenda yang rutinitas sebagaimana masjid yang lain, ada agenda buka puasa bersama, dan di setiap harinya insya Allah juga ada kajian buka puasa. Kemudian juga ada pelaksanaan ibadah sholat 5 waktu, kemudian juga ada tarawih bersama, ada kultum tarawih, kemudian ada kultum subuh setiap harinya, dan juga ada kegiatan-kegiatan di luar ibadah. Ya, salah satunya adalah kegiatan dari unit pendidikan Masjid Raya Fatimah, yakni PTQ Fatimah Surakarta, yang mana di agenda bulan Ramadan tahun ini ada tahsin intensif ya, 2 kali dalam sepekan. Kemudian ada juga kegiatan TPA bulan Ramadan, ada juga Fatimah Goes to School. Jadi untuk sekolah-sekolah atau instansi yang ingin mengundang pembicara atau penceramah atau kegiatan keagamaan lainnya, maka Fatimah atau PTQ Fatimah bisa mengakomodir hal tersebut. Juga ada kegiatan open house. Jadi Fatimah ini kan setiap harinya digunakan untuk resepsi pernikahan dan seterusnya. Maka di bulan Ramadan tidak ada. Oleh karena itu kita open house. Yakni apa? Misal ada penyelenggaraan akad atau kemudian ada sekolah yang ingin mabit di sini, maka monggo kita buka dengan seluas-luasnya. Kemudian juga di 10 hari terakhir ada kegiatan iktikaf atau kita namakan prime time Ramadan. Jadi ada kegiatan iktikaf bersama, kemudian juga ada kajian di tanggal 21 Ramadan sampai kemudian tanggal selesai Ramadan. Itu di jam setengah 10 ada kajian, kemudian jam 2 ada sholat bersama, sholat lail 1 juz, yang mana diimami oleh imam-imam di daerah Solo Raya, Asatidz Solo Raya. Kemudian juga di Masjid Raya Fatimah Surakarta, pada akhirnya di akhir Ramadan nanti ada pelaksanaan sholat Idul Fitri bersama di area Masjid Fatimah. Alhamdulillah Masjid Raya Fatimah sudah membuka 24 jam secara penuh. Jadi di Masjid Raya Fatimah sudah banyak sekali musafir yang datang dan juga banyak sekali pemuda-pemuda yang datang. Maka di Masjid Raya Fatimah kita membuka selebar-lebarnya volunteer atau kemudian relawan yang ingin bergabung, khususnya dari pemuda. Dan kalau kita lihat dari ketakmiran sendiri, banyak sekali pemuda yang terlibat di dalamnya. Bahkan ada generasi-generasi yang kemudian bisa menjadikan masjid itu bertumbuh. Dan mudah-mudahan itu menjadi langkah yang baik dari Masjid Raya Fatimah untuk membuka seluas-luasnya bagi generasi pemuda yang ingin bergabung. Kemudian juga untuk pengelolaan pendanaan. Jadi di area utara dan selatan masjid ada 3 kotak infak yang berbeda dan sasarannya juga berbeda. Ada operasional masjid untuk keseharian masjid, kemudian juga ada infak pendidikan Quran, itu untuk unit pendidikan Quran PTQ Fatimah Surakarta. Kemudian juga ada infak kemakmuran. Nah, ini digunakan untuk penyelenggaraan atau program Masjid Ramah Singgah selama 24 jam penuh. Dan juga area gedung di bawah itu digunakan juga untuk salah satu sumber pendanaan daripada Masjid Raya Fatimah. Jadi bagi jamaah yang menyelenggarakan kegiatan di gedung atau resepsi di gedung, maka secara tidak langsung juga membantu langkah dakwah dari Masjid Raya Fatimah Surakarta itu sendiri. Di dalam masjid dan di sebelah sini ada mimbar. Tribuners, kita lihat ya nuansanya, ini kabarnya pakai nuansa arsitektur Timur Tengah dan juga campuran ala Jawa gitu. Bahkan di mimbarnya kita lihat nih, klasik banget kan. Kemudian untuk di bagian sini
juga cantik sekali, Tribuners, estetik dengan gabungan Timur Tengah dan ala Jawa. Kita bisa lihat dari ukiran-ukirannya, kemudian dari warna-warna yang dipadukan di sini. Ini menggambarkan ala Jawa, tapi kita juga merasakan vibes ala Timur Tengah di ruangan ini, kayak gitu. Nah, kemudian untuk suasananya sendiri, Tribuners, sangat nyaman ya di sini, adem dan enak banget kalau buat beribadah. Bahkan di setiap sisinya, di setiap sudutnya itu bersih semua. Karpetnya aja empuk-empuk di sini. Jadi kalau kalian ibadah di sini dan juga mungkin beristirahat begitu ya di Masjid Raya Fatimah, dijamin pasti akan nyaman dan betah. Kalau kalian kesini Tribuners, kalian nggak cuman bakal ngerasain vibes estetik nan adem gitu ya di sini, tapi kita juga bisa lihat salah satu Al-Quran besar di sini, bisa kita lihat ya, dan klasik banget Tribuners. Konon Al-Quran ini peninggalan dari Keraton Surakarta. Nah, kita juga bisa lihat tuh yang jadi ciri khas dari Masjid Raya Fatimah ini. Ada di sini Tribuners, ada di bagian depan masjid ya, mungkin Tribuners kalau kapan-kapan ke sini. Kalau kalian berkunjung ke masjid ini, jadi nggak cuma sekadar berkunjung atau beribadah, jadi di sisi kanan dan juga kiri dalam masjid ada kotak infak Tribuners. Dan di sini sudah ada tulisannya masing-masing tuh, ada 3 kotak. Tribuners bisa milih, bisa buat infak pendidikan Quran masjid, kemudian infak kemakmuran masjid, dan infak operasional masjid. Jadi kalau teman-teman Tribuners ya mau sedekah, itu bisa banget mau buat apa nih tujuan sedekah kalian. Yuk, meskipun sedikit kita infak di Masjid Raya Fatimah. Oke. Untuk kamar mandi dari Masjid Raya Fatimah sendiri Tribuners cukup lengkap, dari keran untuk berwudu tersedia sangat banyak, dan untuk toilet ini sangat bersih ya, bisa dilihat di sekitar Norma ada 2 toilet, bahkan ada shower untuk mandi karena memang masjid ini juga menyediakan tempat untuk para musafir. Nah, di depan Norma ini ada kaca juga yang bisa digunakan teman-teman untuk berhias kembali setelah dari wudhu atau kamar mandi. Wah, Tribuners, setelah kita berkeliling di Masjid Raya Fatimah, luar biasa nuansanya. Dengan gaya arsitektur Timur Tengah dan juga ala Jawa, kita bisa menikmati ibadah dengan nyaman ya di sini. Dan tentunya buat kalian para calon pengantin yang mau melaksanakan kegiatan baik dari prewed atau resepsi sampai akad juga bisa nih di sini. Karena terkenal juga ya dengan nama Masjid Pengantin. Sekaligus kalian di sini bisa melihat ciri khas yang ada, yang tadi sudah kita lihat juga, Al-Quran besar yang merupakan pemberian dari Keraton Surakarta. Dan untuk Ramadan, kalian semua bisa menikmati dan juga ikut kegiatan nih di sini, dari kegiatan tahsin, kemudian pengajian, bahkan ya di prime time Ramadan bisa ikut iktikaf di sini. Jadi kapan kamu berkunjung ke Masjid Raya Fatimah? Nantikan ya kegiatan ngabuburit asyik selanjutnya. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.